Di proses review sini dan review ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1084 yang sangat-sangat wadidaw sekali. Yang sebelum itu karena lagi rame nih masalah konser Coldplay. Siapa di sini yang ikutan war untuk tiket Coldplay? Ya untuk saya sendiri yang gagal dapat di hari Rabu, makanya bakal nyoba lagi untuk nyoba hari Jumat ini. Yang sekalian nemenin kalian juga untuk pembahasan lengkap di chapter 1084. Yang perlahan demi perlahan misteri baru pun akhirnya diungkap oleh Oda Sensei. Tapi enggak juga sih. Karena ternyata kita juga mendapatkan misteri lain yang jatuhnya malah jadi netral. Dapat jawaban baru, tetapi juga kita ditutup dengan misteri yang lainnya yang kebiasaan banget Oda Sensei. Tapi aku pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena pembahasan kali ini akan sangat-sangat menarik sekali. Jadi siapkan kopi, jadi lupa menu besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Di mana judul untuk chapter ini adalah percobaan pembunuhan kepada Tenryubito. Di mana hal ini pun sebenarnya sudah pernah kita dapatkan di chapter 1054 lalu dari perkataan Akainu kepada Kurouma. Yang detailnya juga akan kita coba bahas di dalam video ini ya. Serta hal menarik juga yang kita dapatkan dari kemunculan chapter ini adalah cover majalah dari Shonen Jump yang sangat-sangat luar biasa sekali, di mana Luffy yang sedang duduk di kursi tahta kosong dengan tengkorak yang bertuliskan King atau Raja, dan pedang ala-ala Griffon dengan lambang Clover yang sangat-sangat mirip sekali dengan lambang dari Templar Knight yang sebenarnya ada bahasan mega teori yang sangat-sangat mind-blowing sekali, tapi akan kita bahas di video lain. Di mana pastinya dari gambaran ini akan ada hubungan dengan Imu yang muncul di chapter tersebut, dan dia juga yang duduk di tahta kosong, serta juga dengan Holy Knight di chapter lalu yang diambil juga dari Ksatria Templar kan, yang bukankah sangat menarik sekali. Dan tidak hanya itu, hal menarik lain yang kita dapatkan juga adalah color split yang diisi oleh cewek-cewek mantep di serial One Piece, yang bahkan dari Ulti, Bone, Reiju pun semuanya ada di sini. Di mana terlihat di sini Yamato gede banget ya, maksudnya badannya yang emang cukup besar kan untuk Yamato ini. Mungkin kurang satu lagi nih yang lebih gede lagi, yaitu Tante Black Maria. Mana kok nggak dimasukkan ke bagian sini? Nah, kita akan langsung saja masuk ke isi chapter ya, di mana Sabo yang sedang berada di dalam kastil Marijoy seperti yang kita lihat di chapter lalu. Di tengah-tengah ketika dia sedang menghabisi para penjaga di sana, Bone pun muncul yang ternyata selama ini Bone dia mengikuti gerak-gerik yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Yang di sini sepertinya misi Bone awalnya adalah untuk menyelamatkan ayahnya yaitu Kuma, tetapi tidak jadi karena melihat kedatangan dari pasukan revolusioner dan langsung menyerahkan semuanya kepada mereka. Yang kesannya kayak sia-sia banget dong Bone ini datang jauh-jauh ke Marijois. Kalau akhirnya dia bakal menyerahkan semuanya ke pasukan revolusioner dan langsung pergi lagi ke Pulau Egghead. Yang sebenarnya menurut saya tidak akan semudah itu sih. Ingat juga awal pertemuan Bone dan Luffy di Pulau Egghead, situ Bone tadinya mau berkata tentang kakak dari Luffy ini yaitu Sabo, tapi tidak jadi karena momennya sedang tidak pas saja. Tapi yang menarik di sini adalah kita melihat kemampuan dari Karasu yang lagi-lagi dia bisa muncul out of nowhere dari dalam tubuh Sabo begitu saja. Dan tidak hanya itu, dia juga benar-benar bisa berkomunikasi dong, bukan cuma tersimpan saja di dalam tubuh Sabo. Yang sebenarnya dari sini itu bisa menjadi kemampuan yang sangat-sangat OP sekali. Sepertinya teori jika logikanya ini sudah awakening yang akhirnya membuatnya dapat menciptakan makhluk hidup itu kemungkinan benar adanya. Dimana susut atau mungkin asap hitam dari hasil karbon tersebut. Yang gilanya juga sebenarnya asap hitam ini atau su tersebut bisa dia tempelkan kepada siapapun yang contoh di Sabo ini. Yang bukankah dengan itu dia bisa menyamar dan bisa mendengar semua hal apapun di tubuh seseorang yang dia simpan kemampuannya. Yang sebenarnya kemampuan ini mengingatkan saya dengan kemampuan Sung Jinwo di Slow Leveling, di mana bayangan-bayangannya menjadi bagian dari kemampuannya yang sangat-sangat OP parah. Di sini pula kita mendapatkan hal misterius dari perkataan para penjaga. Dikatakan alasan penjagaan cukup berkurang karena mereka semua pergi setelah melihat sesuatu. Ya benar, sesuatu itu adalah ruangan hantu legendaris atau legendary Phantom Room. Yang kira-kira apa ya untuk hal ini yang akan kita coba bahas di sesi analisis. Karena kita akan masuk dulu ke bagian yang paling luar biasa, yaitu pertemuan Cobra dengan Gorosei. Yang ternyata bukan di ruangan biasa tempat Gorosei ini berada, tetapi langsung di ruangan tahta kosong yang sangat wadidaw sekali.
Luffy. Di sini Cobra menceritakan kisah dari masa lalu, terutama bagian awal yang kita semua ketahui lah. Dari kedua puluh negara yang dikenal pemerintah dunia sekarang dan 20 keluarga founder tersebut, saat ini berubah menjadi Tenryubito atau Celestial Dragon. Yang dikatakan juga ke-20 founder tersebut adalah seorang yang setara dan untuk meyakinkan tidak ada satupun individu yang menjadi diktator atau memimpin di antara mereka, maka dibentuklah Empty Throne atau tahta kosong tersebut di mana masing-masingnya mewajibkan menyimpan senjata mereka sebagai simbolis sumpah tidak akan mencoba untuk duduk di tahta tersebut. Di mana di waktu bersamaan juga keluarga bangsawan baru akhirnya dipilih untuk memimpin di negara asal mereka yang ditinggalkan oleh para founder, karena para founder ini akhirnya harus pindah ke Marinjois. Di mana raja-raja yang dipilih itu sampai saat ini masih memegang kekuasaannya sampai sekarang. Yang lagi-lagi sebenarnya untuk hal ini pun sudah kita dapatkan di arc Dressrosa lalu ya, di mana keluarga kerajaan dari Don Quixote sebagai founder pemerintahan dunia yang pindah ke Marinjois, hingga akhirnya mereka memilih keluarga Ricudoldo untuk menjadi pemimpin selanjutnya seperti yang kita ketahui. Tapi ya, sisa ceritanya kembali ke Doflamingo pun sudah kita dapatkan di flashback dari Doflamingo karena adanya anomali dari keluarga Don Quixote yang merasa bahwa mereka ini bukan dewa dan memutuskan untuk menjadi manusia dan turun ke bagian bawah bumi. Yang itu pun adalah ayah dari Dovi ini sendiri, yaitu Don Quixote Homie. Yang kalian sadar atau tidak, Don Quixote lain pun berlaku sama, yaitu mereka membenci Tenryubito yang lainnya. Yang kita lihat juga di chapter ini, dan dia adalah Don Quixote Nilfgaard. Kita lanjut dulu nih ke pembahasan dari Cobra dan Gorosei. Hal menarik yang Cobra katakan adalah bahwa untuk membuat perpindahan tangan kekuasaan yang lancar, maka semua referensi yang membahas tentang dinasti atau kerajaan sebelumnya akan dihilangkan di negeri tersebut. Mungkin contohnya seperti ini. Kisah keluarga Don Quixote itu terjadi 800 tahun yang lalu, dan itu pun sebelum pindah tangan ke Raja Ricudoldo yang akhirnya akan dihilangkan untuk semua sejarahnya. Yang seakan-akan untuk semua hal ini masuk sebenarnya ke konteks Void Century yang makanya akan benar-benar dihilangkan. Di sini pun Cobra melanjutkan, semua itu terjadi kecuali satu negeri, yaitu adalah negeriku Alabasta yang sekarang sedang menjadi rajanya. Dia berkata bahwa pemimpin pada saat itu adalah Ratu Lily dari keluarga Nefertari juga. Walau namanya termasuk sebagai salah satu dari ke-20 founder pemerintahan dunia, melainkan dia memilih untuk kembali ke Alabasta dan melanjutkan kepemimpinannya di negeri asalnya. Itu alasan kenapa sampai sekarang keluarga Nefertari masih melanjutkan kekuasaannya hingga saat ini. Itulah alasan juga hanya ada 19 senjata yang ditempatkan di sekitar tahta kosong tersebut. Di sini pun Gorosei menjawab, benar itu semua yang kau katakan, lalu apa yang ingin kau tanyakan? Dan Cobra pun melanjutkan, saya membaca semua dokumen-dokumen kuno yang ada di negaraku, tetapi selama saya membacanya, semua hal yang terjadi setelah Void Century ada satu hal yang sama, yaitu Ratu Nefertari Lily, dia tidak pernah disebut satu kali pun. Yang berarti Ratu Lily tidak pernah kembali ke Alabasta, di mana sebagai akibatnya yang memerintah kerajaan pada saat itu pun dipindah tangankan kepada adiknya. Nah, apakah kau punya kisah apapun tentang hal itu? Dan sini Gorosei Saturn pun dia menjawab, untuk jelasnya 800 tahun adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali, dan benar dari ke-20 negara hanya Nefertari lah yang tidak pindah ke sini. Tapi kita semua percaya bahwa Ratu telah berhasil kembali ke negaranya setelah keputusan tersebut. Tapi sebelumnya saya akan minta maaf, saya takut rincian dengan tujuan. Alasannya memutuskan hal itu telah hilang di telan sejarah, jadi bisa kami jawab jika kita semua tidak tahu akan hal tersebut. Oh ya, buat yang masih merasa kalau ilmu itu adalah seorang raksasa dan semacamnya, tetapi kalau kita lihat dari perbandingan besarannya dengan Denden Mushi saja, itu sudah seukuran manusia normal lah untuk ilmu ini, yang bahkan Gorosei itu lebih besar untuk tubuhnya. Serta poin menarik juga yang saya dapatkan adalah dari bagaimana perkataan Gorosei kepada Cobra, saya melihat jika mereka ini terlihat sangat jujur. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Dimana dari reaksi Cobra, sepertinya dia pula sudah siap dengan semua jawaban itu. Makanya dia akhirnya menyiapkan pertanyaan lain. Kalau begitu, saya mau bertanya, apa arti nama Di? Ya, jangan langsung di ulti gitu dong bang. Aduh, ini Cobra benar-benar langsung bertanya hal inti. Dan kita melihat bagaimana semuanya sangat kaget. Yang bahkan Gorosei
Gandhi pun berkata, kenapa kau bertanya akan hal itu? Dan Cobra pun menjawab dengan sangat menarik, sebenarnya terdapat surat pendek dari sang ratu yang diwariskan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian penting seperti ini, dan seperti biasa juga pasti akan dilempar dulu ke hal lain, yaitu di daerah luar kastil. Dan benar saja, seperti perkataan Vivi di chapter lalu, ada alasan kenapa Lucci mengikutinya terus dengan alasan untuk melindungi Vivi ini sendiri, karena dia tahu kalau si sialan Carlos pasti bakal nyulik Serahoshi lagi. Yang bahkan sebelumnya Vivi pun bilang, aku tahu kau tidak sebodoh itu, yang ternyata akhirnya benar saja Putri Serahoshi akhirnya ditangkap lagi di chapter ini, yang bahkan yang nangkapnya bukan kroco-kroco biasa, tetapi Kuma, langsung seorang si Chibukai Boss, Invincible Slave yang ikutan andil. Dan di saat dia mau ditolong oleh saudara-saudaranya Fukaboshi, di situ akhirnya Kuma mengeluarkan laser dari mulutnya. Dan tepat saat Fukaboshi mau menghajar Carlos, Sai dan Leo akhirnya dia datang bersama dengan Mjosgard, di mana terlihat sepertinya dia sangat-sangat dendam sekali ya, dengan bilang, ya hajar sekuat tenaga, aku akan bertanggung jawab penuh. Tetapi dia memerintah Fukaboshi untuk tidak menghajarnya karena mereka bagian dari bangsawan juga. Lagi-lagi buat yang lupa, dulu juga Mjosgard pernah menghajar Carlos karena pernah mau menculik Putri Serahoshi juga. Yang di situ Sai dan Leo bertanya apa bisa melakukan apapun atas perintahmu, dan dengan semangat Mjosgard pun mengiyakan yang sepertinya itulah hasil dari dendamnya sejak lama. Dimana yang menarik, bahkan di sini Mjosgard pun bisa tahu dong kalau Sai dan Leo adalah seorang bajak laut. Yang kira-kira apakah sebelumnya ada banyak curcol nih terjadi di antara mereka semua. Dimana yang menarik yang akhirnya menjadi kesenangan kita semua adalah akhirnya si sialan Carlos langsung digeprek guys oleh Sai yang bentukannya jadi cakep parah. Dan inilah yang menjadi berita yang dibicarakan di mana-mana, percobaan pembunuhan dari Tenryubito yang bahkan dijadikan judul untuk chapter ini. Dimana hal ini pula pertama kali kita dapatkan di chapter 1054 dan kata-kata Akainu yang persis bilang jika adanya percobaan pembunuhan kepada Carlos, tetapi Mjosgard dia membiarkan penyerangnya kabur. Yang dari kata-kata Kizaru yang bertanya kalau begitu semuanya sudah selesai ya, yang apakah mungkin jika Carlos masih hidup makanya dinamakan attempted murder atau percobaan pembunuhan karena tidak benar-benar terbunuh. Ya walau cukup kecewa dia tidak mati, tetapi cukup puas lah ya si sialan ini dihajar sampai digeprek begitu saja. Dan buat yang belum ngeh juga, Akainu pun sebelumnya pernah berkata terkait Holy Knight yang nyambung dengan kata-kata Dragon di chapter 1083 kemarin, yang sepertinya alasan mereka turun tangan pun karena ada percobaan pembunuhan kepada Tenryubito ini. Dan karena belum tahu siapakah dalang yang menyerangnya, maka mereka semua masih menganggap jika Sabo lah orang yang melakukan hal tersebut. Dan jika kita kembali lagi ke kekacauan barusan, di situ saat Kuma menghajar Sai dan Leo, datanglah Morley yang akan membawa Kuma untuk pergi dari sini, dan Karasu pun langsung beritahu jika semua kunci sudah didapatkan dan berhasillah mereka semua dengan bawa Kuma. Dimana di halaman terakhir satu hal luar biasa pun benar-benar terjadi, yang tiba-tiba Imu datang dengan santainya naik ke atas tahta tersebut di depan Raja Cobra sambil berkata, Lily. Buat yang bingung kok dia bisa naik tetapi nggak ngelewatin Gorose dan yang lain-lain, ya benar karena dia naik dari tangga sampingnya terlihat dari perspektif yang bisa kalian lihat di gambar ini. Yang luar biasanya tanpa keraguan Imu langsung duduk di tahta kosong tersebut yang tidak boleh ada seorang pun yang seharusnya duduk di sana. Ini adalah definisi yang sangat gila dan wadaw sekali. Nah, dan seperti biasa, kita akan masuk ke bagian analisis ya, yang jadi favorit dari kalian. Buat yang coba butuh review, kalian bisa langsung skip bagian ini ya. Nah, tapi sebelum itu ada iklan dulu nih dari Oji-chan kita. Yuk, jadi yang pertama yang memiliki kaos Galaxy Impact dari Oji-chan ini, dimana harga eksklusif di 150.000, tapi ada harga spesial untuk kalian penonton setia Devil No Mi. Dapatkan diskon 50% langsung sekarang juga menggunakan kode voucher Devil Nakamas ya, dimana voucher hanya berlaku untuk 10 pembeli tercepat saja. Untuk nama-nama vouchernya bisa kalian lihat di deskripsi video di bawah. Pembelian pun bisa melalui Tokopedia, Shopee, dan sekarang sudah ada di TikTok Shop juga.
Tentu saja bisa COD dan ada gratis ongkir juga, jadi buruan sebelum voucher diembat oleh nakama yang lainnya. Dari merchandise, level up your Wibunas. Oke, kita kembali ke dalam bahasan. Kita akan mulai dari pembahasan Phantom Room yang dikatakan penjaga atau lengkapnya The Legendary Phantom Room. Yang menurut saya itu bukanlah ruangan dengan pedang-pedang dan tahta kosong yang kita lihat ada Imo di sana. Karena sebelumnya, ingat hampir semua raja-raja dari dunia bawah hadir ke Reverie dan datang ke ruangan itu. Itu pun untuk bersumpah tidak akan duduk di tahta tersebut yang bisa dibilang itu bukanlah ruangan legendaris karena toh raja-raja pada datang juga ke tempat tersebut dan bukan rahasia juga. Dimana menurut saya Phantom Room ini adalah ruangan tempat Imo melihat salah satu topi jerami raksasa dan sepertinya itu juga ruangan rahasia di mana semua sejarah yang tertutup ada di sana. Yang mungkin setelah mendengar perkataan inilah, Sabo yang sangat penasaran mulai berkelana di dalam kastil hingga akhirnya tidak sengaja dia masuk ke ruangan tempat Cobra, Gorosei, dan Imo sedang berdiskusi. Dan situ makanya dia melihat seseorang duduk di tahta kosong yang seharusnya tidak boleh ada seorang pun duduk di sana. Yang ini pun sudah kita lihat di chapter 1060 tepat saat Pulau Lucia dihancurkan oleh Imo. Dan hal menarik lagi yang saling berhubungan adalah kata-kata Gorosei yang menurut saya sangat mencurigakan. Dia bilang 800 tahun itu waktu yang sangat lama sekali yang kemungkinan detailnya hilang dalam sejarah. Ini persis seperti kata-kata saat nama buah iblis dari Luffy yang dihilangkan dalam sejarah juga yang seakan-akan mereka memang tidak hidup selama itu. Jadi apakah teori jika Gorosei adalah seorang immortal ini akhirnya gagal? Karena bisa saja mereka ini hanyalah orang-orang yang menerima mandat daripada Tenryubito untuk menjadi pemimpin di kalangan mereka. Dan kita juga akan coba membahas untuk Putri Lily sedikit ya, karena sosok ini memang bisa dibilang selalu ada. Atau bukankah dia masuk ke 20 orang pendiri dan bagian dari Nefertari juga yang tinggal di dunia bawah, dimana semua itu sudah kita ketahui sejak lama, hanya namanya sajalah yang baru dimunculkan, yaitu Nefertari Lily. Yang kira-kira kenapa dia bisa hilang dalam sejarah? Pertama, kita perlu mengerti semua konteks yang dikatakan oleh Cobra terlebih dahulu, di mana poin pentingnya adalah para pendiri ke-20 negara tersebut yang memutuskan untuk menjadi Tenryubito akan dihilangkan namanya dari sejarah, yang sepertinya kata-katanya di poin ini adalah untuk mempermudah perpindahan kekuasaan. Yang makanya di sini cukup jelas ya, tidak banyak orang yang tahu terkait Don Quixote yang memimpin kerajaan Dressrosa. Yang kecuali mungkin hanya bangsawan-bangsawan utama sajalah seperti Raja Riku yang akhirnya memimpin dan Raja Tontata yang sebelumnya juga kerja bersamanya. Yang lagi-lagi bagian ini masih sangat masuk akal. Dan ke semua negara yang memutuskan untuk tinggal di Mary Joyce menjadi Tenryubito pun berjanji agar tidak menduduki tahta kosong dan menyimpan senjatanya di atas. Lagi-lagi dengan pengecualian Alabasta yang menolak, makanya hanya ada 19 senjata saja. Yang jika kita lihat juga awal perkenalan dari tahta kosong ini di chapter 907, di mana terlihat hanya ada 19 senjata lah yang kurang lebih bisa saya hitung berada di tingkatan atas. Di mana di tingkatan bawah memang ada banyak sekali senjata yang kemungkinan totalnya ada 170 negara yang terafiliasi dengan pemerintahan dunia. Yang lagi-lagi Alabasta seharusnya tidak ada untuk senjatanya dari semua itu karena dia menolaknya. Tapi yang aneh adalah harusnya untuk Alabasta ini semua sejarahnya ada karena dia menolak untuk pergi ke Mary Joyce, tetapi ternyata sejarahnya benar-benar dihilangkan. Makanya mungkin itu adalah alasan kenapa Cobra bisa tahu terkait Ratu Lily, karena nama raja dari kerajaan Alabasta tetap sama Nefertari sejak 800 tahun yang lalu. Yang berarti karena dia tidak menjadi Tenryubito, semua hal tentangnya harusnya tidak boleh dihilangkan dalam sejarah. Itulah yang membuat Cobra sangat bingung karena namanya malah tidak pernah disebut sekalipun di mana-mana. Yang seakan-akan Putri Lily ini hilang di telan bumi. Nah, di mana poin yang bisa kita dapatkan adalah Putri Lily dia tidak berjanji setia untuk menduduki tahta kosong karena senjatanya juga tidak ada di sana. Yang perlu diingat ya, cuma ada 19 dari ke-20 founder. Dan dia pula dihilangkan dari sejarah karena dalam kata lain entah dia akhirnya masuk ke bagian pemerintahan dunia atau dia benar-benar dimusnahkan oleh mereka. Di mana menurut saya ada dua alternatif kemungkinan dan akan kita coba bahas untuk keduanya. Di mana alternatif pertama adalah apakah Ratu Lily adalah Imo ini sendiri, di mana sebenarnya
dimana banyak juga yang percaya di alternatif ini. Kenapa mungkin jika Imo adalah Ratu Lily? Pertama, dari sumpah untuk tidak menduduki tahta kosong tadi, karena Nefertari tidak pernah bersumpah, jadi sangat memungkinkan jika dia boleh duduk di kursi tersebut. Lalu juga dari ukuran Imo yang sama dengan ukuran manusia biasa, terlihat dari ukuran denden musi tadi, dan jika dilihat dari siluet kobra, entah kenapa cukup mirip dengan Imo ini sendiri yang jika tinggi mahkotanya tidak terpotong oleh bubble text. Serta nama Lily sendiri juga mereferensikan dari nama bunga yang sebenarnya ini untuk semua keluarganya ya. Mulai dari Vivi, Lily, dan Titi, istri dari Cobra, semuanya merepresentasikan dari nama bunga juga. Dan ingat, Imo dia memiliki Chamber of Flowers di mana dia selalu terlihat di tengah bunga-bungaan. Serta nama dari Lily juga dari pengertian Henbrew yang memiliki sebagai sumpah sang dewa. Yang kira-kira apakah dahulu Putri Lily yang ingin kembali ke Alabasta, tetapi dia akhirnya malah bersumpah untuk menjadi sang dewa dan dia menjadi raja tunggal yang memimpin dunia ini sebagai Imo sampai detik ini. Apakah ini juga akan ada hubungan antara ibu Imhotep Mesir sana? Dan bukankah kita semua tahu jika Nefertari juga diambil referensinya dari Ratu Mesir? Yang lagi-lagi menurut saya semua ini sangat terlalu kebetulan jika itu adalah sebuah kebetulan. Tapi jika dia adalah Putri Lily, tentu saja pasti ada poin yang melawannya. Makanya tadi saya bilang ada dua alternatif. Dimana di alternatif kedua, jika dia bukanlah Imo, dimana poin pendukungnya menurut saya adalah kenapa Nefertari disebut sebagai pengkhianat oleh Gorosei, jika ternyata Imo sendiri dulunya adalah keluarga dari Nefertari ini kan. Plus poin penting juga perkataan Cobra di chapter ini yang bilang kalau ternyata ada surat pendek dari Ratu terkait Klandi tersebut. Dimana seperti kita tahu, dia adalah musuh dari para dewa. Jadi jika alasan ini yang membuat Ratu Nefertari disebut sebagai pengkhianat, menurut saya akan sangat-sangat masuk akal sekali. Dan itu juga kemungkinan alasan kenapa dia dihilangkan dari dunia ini. Yang sebenarnya mungkin saja alasan dia menolak untuk tinggal di Mary Joyce karena dia merasa bersalah yang bisa saja Nefertari Lily dulunya adalah sahabat dari Joy Boy di era Void Century yang bukankah sangat paralel dengan Vivi yang sekarang sahabatan dengan Luffy. Yang lagi-lagi the next Joy Boy juga kan. Yang kalau menurut kalian alternatif mana nih yang paling cocok? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Plus penutup analisis saya membawa sedikit tentang si sialan Carlos ya. Yang hebat banget sih, Doi masih hidup setelah menerima serangan luar biasa dari Sai ini. Dimana serangan Sai itu adalah serangan yang Jinzhou lakukan dahulu untuk memotong es. Dan kaki Sai bahkan sudah lebih kuat dari kepala kakeknya. Yang bisa dibilang apakah jangan-jangan Sai juga memiliki haus penuh kaki, toh dia adalah cucu langsung dari Jinzhou. Tapi yang menariknya adalah dari dulu ditonjok oleh Luffy serta dipukul oleh Mjosgard dan sekarang digeprek oleh Sai, dia masih hidup aja. Yang wah gila sih, ketahanan tubuh orang ini ternyata sangat luar biasa. Tapi ironis banget ya, dulu Luffy menghajarnya, sekarang armada Luffy juga yang ikut-ikutan menghajar Tenryubito, yang bahkan motifnya sama persis juga. Luffy dulu dia ngehajar karena manusia ikan Hachi yang dihajar, yang sekarang Sai Leo pun ngehajar karena manusia ikan atau mermaid yang lagi-lagi seorang putri dihajar juga. Yang memang sih Oda selalu mainkan paralel atau pola yang sangat-sangat menarik sekali. Dan kita langsung masuk ke sesi terakhir ya, yaitu pendapat saya pribadi, dimana menurut saya ini chapter yang sangat padat sih. Di tengah-tengah keseriusan pembahasan yang ada, kita masuk ke plot yang sudah lama dijelaskan terlebih dahulu, yaitu terkait percobaan pembunuhan, yang menurut saya cukup epic dengan bagaimana Sai menghajar sialan Carlos ini. Tetapi ternyata momen luar biasa yang kita tunggu di chapter ini pun terkait kebenaran kematian Cobra, kita masih harus dipending dulu sampai chapter depan, karena akhirnya Imo sendirilah yang turun dan berbicara. Jadi akan saya beri nilai untuk chapter ini 9,5 dari 10. Dimana poin yang bisa saja didapatkan dari percakapan ini adalah terkait masa lalu Lily dan serta isi surat yang dia tinggalkan dan diberikan oleh Cobra. Karena menurut saya tidak mungkin Oda membawa-bawa nama di lagi di surat tersebut kalau akhirnya bakal di skip gitu-gitu saja kan. Udah lama banget loh terkait nama di ini jika harus masih di skip oleh Oda lagi. Jadi menurut saya udah saatnya lah kita mendapatkan spill-spill sedikit tentang apa arti dari di atau minimal surat dari Putri Lily lah biar kita tahu, serta apakah Imo juga akhirnya akan diperlihatkan siluetnya di chapter depan. Untuk hal ini saya masih cukup sanksi sih, karena untuk Imo ini mungkin masih sangat jauh sekali untuk kita
kita ketahui. Dimana mungkin buat yang merasa kenapa beberapa chapter terakhir terjadi sangat-sangat cepat sekali atau escalated so quickly, yang kayak kita nggak dikasih nafas nih untuk mencerna semua yang ada, karena memang benar seperti itu. Oda ini adalah tipe mangaka yang based on ending, jadi dari awal One Piece diciptakan, dia sudah tahu endingnya akan seperti apa. Tetapi arc-arc yang muncul di tengah-tengah itu hanyalah proses yang ada yang sebenarnya tidak banyak Oda rencanakan sejak awal. Karena contoh, untuk Vivi sendiri, dulunya tidak pernah Oda rencanakan untuk menjadi seorang putri, tetapi tiba-tiba dia menjadikan putri karena menurutnya plotnya sangat menarik, dan akhirnya seperti yang kita tahu, muncullah satu arc yang besar alias Alabasta. Yang Oda sendiri pun pernah berkata, biasanya rencana satu arc mungkin akan makan 30 chapter, tetapi akhirnya bisa sampai 2-3 kali lipat, yang lebih lama lah sampai 90 chapter, karena seperti yang tadi dikatakan, arc itu tidak benar-benar dari awal udah persiapkan, karena disesuaikan dengan proses, dengan plot yang berjalan begitu saja. Nah, beda dengan saga terakhir ini yang memang sudah udah persiapkan sejak awal sekali, makanya dia benar-benar sudah tahu apa yang akan dibikin di saga terakhir. Makanya seperti yang kita lihat, kenapa semua terjadi begitu cepat. Serta juga definisi misteri-misteri lama yang akhirnya mulai terkuak juga. Yang mungkin gak sabar nih untuk nunggu tiap chapter per minggunya untuk One Piece ini. Tetapi minggu depan kita masih lagi nih yang aduh, lagi-lagi harus bersabar. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.